kasih banyak Bapa dalam surga. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan Engkaulah Allah
kami, Engkaulah Tuhan kami. Amin. Di mana kami bergantung, di mana kami berharap, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan kesembuhan, yang bisa memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya pujian kami telah naik di hadapan Engkau Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Kami rindu diberkati. Kami rindu mendapatkan kekuatan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan saudara duduk kembali. Ada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan kita boleh kembali ada beribadah. Karena beberapa minggu, 3 minggu kita sebagai gembala, sebagai tanggung jawab saya sebagai gembala, di mana melihat keadaan COVID yang terjadi, sehingga saya ambil keputusan untuk sementara kita ibadah di rumah dulu. Perkembangan yang terjadi di mana COVID mulai melandai, mulai turun, sehingga saya rindu kita kembali beribadah di tempat ini di gereja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, COVID hanya virus yang tadinya menyerang kita, yang saya juga bisa katakan bahwa memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. COVID tadinya hanya sebatas penyakit yang menyerang tubuh kita, tetapi belakangan ini terjadi di mana COVID telah dimanfaatkan, telah digunakan oleh setan untuk menyerang roh kita, sehingga tidak sedikit anak Tuhan yang menyerah, tidak sedikit anak Tuhan yang akhirnya takut, terintimidasi dengan COVID yang ada. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi sebagai orang percaya, mari kita tetap punya keyakinan di dalam Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan penyembuh, Tuhan yang pemulih dalam kehidupan kita. Apapun yang ada, apapun keadaan kita, Tuhan berkuasa untuk memulihkan keadaan kita, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kita kalau kita sakit. Saudara, saya mau katakan terkadang penyakit yang terjadi tidak begitu berat. Justru yang berat ketika roh kita ditekan oleh setan, roh kita diintimidasi oleh setan, sehingga kita makin hidup dalam ketakutan, kita makin hidup dalam ketidakberdayaan. Nah, saudara, saya akan melanjutkan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan dalam 3 minggu yang berjalan tentang keyakinan dan kekuatan untuk menang. Pertama saya berbicara tentang kenapa kita yakin, kenapa kita punya kekuatan untuk menang. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada kita, itu bagian pertama, sehingga setan-setan pun kita bisa kalahkan. Kalajengking, ular, racun berbisa tidak dapat mencelakakan kita. Kenapa? Karena Tuhan berikan kuasa kepada kita. Lalu bagian kedua saya berbicara tentang penyertaan Tuhan, tentang jaminan pertolongan Tuhan, jaminan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang minggu kemarin saya berbicara tentang bagaimana kita harus percaya. Kita tidak boleh khawatir dengan keadaan yang terjadi. Nah, pagi hari ini, bagian yang terakhir dari keyakinan dan kekuatan untuk menang adalah bagaimana kita bersyukur dengan situasi, dengan keadaan yang akan terjadi dan sedang terjadi. Kita percaya ucapan syukur adalah kekuatan kita untuk kita mampu melewati segala situasi, segala keadaan yang ada. Oleh sebab itu firman Allah berkata dalam Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi hal-hal yang sementara terjadi tidak harus yang baik saja, harus yang indah-indah saja, harus yang menyenangkan saja lalu kita mengucap syukur. Tidak, bukan itu, tetapi semuanya. Ketika Tuhan mengizinkan kita melewati hari-hari yang seperti yang kita alami, situasi keadaan yang berat, kita mengucap syukur. Nanti kita lihat kenapa sih kita harus mengucap syukur. Ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang menyenangkan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan, karena keinginan Tuhanlah akan membawa kita, akan mendorong kita untuk memiliki kekuatan,
menghadapi segala situasi yang ada. Firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat. Bagian dari ucapan syukur menimbulkan sukacita dalam kehidupan kita. Menimbulkan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan atas apa yang kita alami. Dan itu bagian dari kekuatan yang akan membuat kita menang menghadapi segala situasi, segala keadaan yang sementara terjadi. Saya katakan bahwa jangan ini hanya sebuah penyakit, jangan kita izinkan digunakan oleh setan, digunakan oleh roh jahat untuk membuat kita mengalami tekanan di dalam roh kita, sehingga kita lagi tidak percaya kepada Tuhan, sehingga kita melihat ini sesuatu yang sangat menakutkan, sehingga kita tidak bisa bergantung lagi kepada Tuhan. Kita mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga seharusnya kita punya keyakinan untuk menang. Justru kita menemui kekalahan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Mazmur pasal 118, Mazmur pasal 118 ayat 15, firman Allah berkata seperti ini. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi suara sorak-sorai kemenangan di kemah orang-orang benar. Inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan iman percaya kita, bahwa kita akan melihat kemah-kemah kita orang benar, kemah-kemah kita orang percaya, akan melihat kemenangan, melihat keperkasaan Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh. Dan Allah sudah berikan otoritas kepada kita untuk kita yang melaksanakannya. Kalau tadinya Allah turun langsung dari surga untuk membela bangsa Israel. Kalau tadinya Yesus bersama dengan murid-murid hanya selalu mengharapkan bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Tetapi sebelum Yesus mati dan naik ke surga, Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, kamu akan melakukan perkara yang lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan. Kalau Yesus menyembuhkan orang, kita mampu melakukannya. Kalau Yesus mampu menolong orang, maka kita mampu melakukannya. Karena Tuhan berfirman, Tuhan menyatakannya, bahwa aku memberikan kuasa kepada kamu, dan kamu dapat melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan. Sehingga saudara jangan berkata, wah itu kayaknya tidak benar, ada pendeta mendoakan orang mati dan orang mati itu bangkit. Saudara, ada banyak pengalaman yang terjadi. Dan apakah itu suatu kebenaran? Saya katakan kebenaran. Kenapa? Yesus pernah membangkitkan orang mati. Keperkasaan Tuhan pernah membangkitkan orang mati. Kekuatan Tuhan mampu membuat orang lumpuh berjalan. Kekuatan Tuhan mampu mengalahkan segala roh jahat yang merasuk orang pada saat Yesus ada di dunia ini. Dia mampu kalahkan semuanya. Dan kekuatan itu ada pada kita. Sebab itu jangan karena COVID kita tertekan jadi takut berlebihan. Saudara mengikuti protokol pemerintah, wajib saudara, satu kewajiban. Tetapi kita harus ingat kita punya kuasa yang mampu menolong kita. Kecuali kita cerobos sendiri. Sudah dibilang tak boleh berada di tempat umum yang tidak pakai masker. Kita dengan sok jago, kita tidak mau pakai masker dan lain sebagainya. Kita melihat saudara di dalam kitab. Bagian yang pertama, keyakinan kekuatan untuk menang adalah ucapan syukur. Bagian pertama, mengakui. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan mengetahui segala dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Mungkin, tapi kan mungkin hari esok jauh lebih berat, jauh lebih susah. Keadaan saya besok jauh lagi berbahaya dari sekarang ini. Masa saya harus mengucap syukur? Saudara, kita harus mengakui bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi
dan sedang terjadi di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita mengucap syukur. Kenapa? Kalau Allah tahu, berarti Allah mampu, Allah bisa menjaga kita, Allah bisa membentengi kita, Allah bisa menolong kita, Allah bisa membuat kita selamat, tidak dicelakakan, seperti bagian pertama dari kebenaran Allah yang saya sudah sampaikan. Saudara lihat Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Firman Allah berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kenapa kita mengucap syukur? Kan keadaan makin berat, keadaan sulit, bahkan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu kenapa kita mampu mengucap syukur, karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu bagi orang benar, bagi orang percaya. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saat ini saudara susah, kalau saat ini mungkin saudara tertekan, kalau saat ini mungkin saudara ada masalah, lihat firman Tuhan. Aku mau mengucap syukur karena aku tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, Allah mengerti, Allah tahu. Dan Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan memberikan beban yang akan melebihi dari kemampuan yang saya pikul, melebihi dari kapasitas saya. Allah tidak akan berikan itu. Sebab itu saya mengucap syukur. Tapi lagi susah bro, lagi masalah, enggak apa-apa. Karena Tuhan tahu saya mampu memikul beban itu. Saya tahu karena Tuhan sanggup menolong saya. Saya tahu saya punya kuasa untuk melawan dan mengalahkan situasi keadaan yang tidak baik. Saudara, roh kita kalau lemah bisa diambil, ditangkap oleh setan untuk ditaruh ketakutan, ditaruh kekhawatiran, ditaruh sesuatu yang membuat kita jadi lemah, jadi tidak berdaya. Sebab itu kita harus lawan. Firman Allah berkata, roh yang ada dalam kita jauh lebih besar dari apa? Dari roh yang ada di dalam dunia ini. Segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Roh kita, roh yang di dalam kita jauh lebih hebat, jauh lebih kuat. Kisah Rasul pasal 1:8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun, kalau kita telah diberikan, kalau kita telah dikaruniakan Tuhan rohnya, Roh Kudusnya Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang luar biasa. Bagian yang kedua, orang yang mengucap syukur, melihat keyakinan dan kekuatan untuk menang, adalah orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bagian yang kedua, mengakui kemenangan datang dari Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terkadang kita terjebak pada manusiawi. Ketika kita menghadapi satu situasi yang berat, kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita bisa melewati dan kita mengalami kemenangan. Terkadang yang timbul dalam hati kita, bahkan terkadang tanpa sadar ketika kita berbicara kepada orang, yang kita tonjolkan adalah kehebatan kita. Kita merasa kita menang, saya hebat, saya bisa melewati situasi ini, saya punya kekuatan, saya punya strategi yang jitu untuk melewati keadaan ini. Tapi orang yang punya keyakinan untuk menang, orang yang tahu mengucap syukur, dia akan berkata, kemenangan ini datang dari Tuhan. Amin, saudara. Kemenangan ini adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Orang yang tahu mengucap syukur menyadari betul keterbatasannya, sehingga ketika dia mengalami kemenangan, dia tahu, dia menyadari betul bahwa kemenangan ini bukan karena saya, kemenangan ini bukan karena saya hebat, kemenangan ini bukan karena saya berpengalaman, saya punya ilmu, saya punya strategi yang baik, bukan. Tapi orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, dia akan melihat Tuhan dan dia berkata, kemenangan ini adalah anugerah-Mu Tuhan.
adalah berkat-Mu, adalah kekuatan-Mu Tuhan. Mazmur pasal 144 ayat 10, firman Allah berkata seperti ini. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemazmur katakan, Tuhan Engkau yang memberikan kemenangan. Sehebat apapun itu Daud dalam berperang, sehebat apapun Daud, seberani apapun Daud dalam berperang, dia mengakui bahwa yang memberikan kemenangan adalah Tuhan. Saya sudah katakan kepada saudara, Daud adalah orang yang tidak pernah kalah ketika dia maju berperang. Tidak pernah kalah. Setiap dia maju berperang, dia pasti menang. Sebab itu orang Timur Tengah lebih membenci Daud daripada kita orang Kristen masuk di negara mereka. Ketika saya mau masuk Yordania, segala atribut yang melambangkan Daud itu harus dicopot. Tapi kita boleh pakai salib masuk Yordania. Kalau salib sebesar apapun itu tidak masalah. Tapi kalau ada atribut-atribut yang sedikit menonjolkan Daud, itu harus dicabut. Di perbatasan sudah disuruh kasih turun, dimasukkan ke dalam tas. Kenapa? Karena mereka benci sekali. Daud itu mengalahkan semuanya. Tetapi saudara melihat dalam Mazmur katakan, dia mengakui bahwa kemenangan itu diberikan Tuhan. Kemenangan itu adalah pemberian, adalah anugerah Tuhan. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia gagah. Saudara pernah ingat ungkapan Daud ketika Daud menghadapi Goliat? Engkau datang dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang, tapi aku datang di dalam nama Allah, barisan orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku akan mengalahkan engkau. Dan dia tahu betul bahwa kemenangan selalu datang dari Tuhan, bukan karena kehebatan dia. Zakaria pasal 4 ayat 6, firman Allah berkata seperti ini. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kemenangan terjadi bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan dari bangsa Israel, tetapi oleh Roh Tuhan yang mengiringi, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan kepada Daud, yang menyertai Daud, maka kemenangan Tuhan pasti terjadi. Nah, itulah hari-hari ini saudara yang kita butuhkan. Kalau melihat firman Tuhan, ini COVID masih kecil saudara. Kalau datang tulah, kalau datang hal-hal yang harus Tuhan curahkan di akhir zaman, ketika meterai-meterai dibuka, bahkan firman Allah berkata, ketika datang satu penyakit, maka itu 1/4 penduduk bumi bisa mati. Ini belum, masih sekian persen. Tapi kita tidak usah takut. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Karena bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi ada Roh Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita untuk kita bisa melewati segala situasi, keadaan yang ada, keadaan yang sementara terjadi. Jangan takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudara. Pegang baik-baik. Tuhan itu ada. Tuhan itu mau menolong kita. Di dalam kitab Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 7, firman Allah berkata, saudara simak baik-baik saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami, bukan dari diri kami. Tetapi harta, saudara lihat kembali, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat,
bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya tidak tahu harta yang ada dalam bejana, saudara. Saya tidak mengerti apakah atas harta secara materi atau kekuatan atau jabatan atau kemuliaan yang lain yang ada dalam bejana yang menjadi milik saudara. Saya tidak tahu. Tetapi yang harus kita tahu bersama bahwa kalau itu ada, kalau harta itu ada dalam bejana saudara, itu bukan karena kekuatan saudara. Itu sesungguhnya sesuatu yang dari Tuhan, yang berlimpah-limpah, yang diberikan kepada kita. Jadi jangan kita merampas, jangan kita mengambil kemuliaan Tuhan dari apa yang kita alami, dari apa yang kita miliki. Kita percaya, kita yakin, atau mungkin selama ini kita merasa kita jauh dari Tuhan, kita merasa Tuhan jauh dari kita merasa tidak ada pertolongan. Hari ini kita mengubah bahwa sesungguhnya Tuhan ada, sesungguhnya Tuhan menjamin, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Dan itu bukti kita orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kita orang yang tahu sumber kemenangan kita. Itu bukti kita mengerti siapa yang menolong kita, siapa yang mengerti hari esok kita, siapa yang mengerti dan peduli dengan apa yang sementara terjadi, yaitu Tuhan sendiri. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang tahu berterima kasih. 1 Tawari pasal 16 ayat 8 sampai 11, firman Allah berkata seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Keyakinan dan kekuatan untuk melahirkan kita untuk tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saudara ada sampai pagi hari ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau saudara ada hari esok, itu pun anugerah Tuhan. Sebab itu hari esok jangan kita diintimidasi oleh setan. Hari esok jangan kita hidup di dalam kekhawatiran. Hari esok hari yang dimana kita harus mengalami kemenangan dari segala keadaan yang ada. Kita tidak boleh, saudara, saya katakan kita tidak boleh, roh kita jangan diintimidasi, roh kita jangan dibelenggu oleh setan. Padahal saya sudah katakan bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita, sehingga firman Allah berkata, setan-setan pun kita akan kalahkan. Bisa ular tidak mencelakakan kita, racun tidak mencelakakan kita. Kenapa? Karena kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga hari esok pasti kita menang. Hari esok ada di tangan Tuhan dan pasti kita mengalami kemenangan. Sebab itu belajar berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau belajar, Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih buat bejana yang Tuhan berikan. Buat apa yang ada dalam bencana yang saat ini saya miliki. Terima kasih Tuhan, karena itu ada bukan karena kekuatan saya, itu ada bukan karena saya mampu, tapi itu ada karena Tuhan yang mengisinya. Bencana kita ini kosong, saudara. Bencana ini tidak akan menjadi sesuatu yang ada artinya apa-apa kalau Tuhan tidak mengisinya
dengan apa yang Tuhan mau isi di dalamnya. Masing-masing kita butuh sesuatu yang Tuhan taruh di bencana kita, sehingga menjadi sumber kekuatan kita untuk kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Saudara, tundukkan kepala saudara. Saudara, saya tidak tahu kekosongan apa yang sementara terjadi dalam bencana saudara. Tapi ingat, Tuhan mampu mengisinya. Tuhan mampu mengisinya. Tuhan mampu memberikan sesuatu sehingga bencana itu diisi. Sehingga ketika saudara menghadapi dunia ini, saudara menghadapi hari-hari yang saudara jalani dalam kehidupan saudara, saudara punya keyakinan, saudara punya kekuatan untuk menang dari segala keadaan yang terjadi. Saudara, saya tidak mau menakut-nakuti saudara, tapi apa yang sudah dicatat oleh firman Tuhan, itu pasti akan terjadi. Apa yang dicatat oleh firman Tuhan itu tidak mungkin tidak terjadi. Itu pasti terjadi. Tetapi saya mau katakan, kesulitan, kesukaran memang akan terjadi. Tetapi saudara ingat, ada bagian yang dicatat oleh firman Tuhan. Anak-anak Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan akan terpelihara. Tuhan akan menjaga kita. Sebab itu bencana saudara jangan diisi dengan ketakutan. Bencana saudara jangan diisi dengan kekhawatiran. Bencana saudara jangan diberi ruang untuk setan masuk di sana, sehingga dia mengobok-ngobok, dia mengintimidasi saudara, sehingga saudara jatuh, saudara tidak berdaya, saudara menjadi lemah, iman saudara hancur, karena saudara memberi kesempatan kepada iblis. Tapi pagi hari ini, dia ada bersama dengan kita. Dia mau menolong saudara. Dia mau mengisi bencana itu. Dia mau mengisi bencana itu. Dia mau mengisi dengan kekuatan yang dari surga. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tapi oleh Roh Tuhan kita akan mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu kita akan sampaikan kepada dunia. Kita akan beritakan kepada dunia bahwa kemenangan kami adalah kemenangan yang datang dari Tuhan, kemenangan yang lahir, yang turun dari Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, oh haleluya, ada kekuatan dan kemenangan yang luar biasa. Sudah tundukkan kepala, musik. Haleluya Yesus. Puji namamu ya Bapa dalam surga.